Di sebuah bukit batu, terdapatlah gua-gua kecil. Salah satu gua tersebut tinggal ibu beserta anaknya, Landak kecil. Landak kecil selalu bersembunyi dan tak pernah keluar dari sarangnya. Ia takut berada di luar. Ibu Landak sangat menyayanginya. Ia tidak pernah meninggalkan anaknya terlalu lama di rumah. Suatu hari, sang ibu hendak mencari makan. Ia mengajak si kecil untuk keluar rumah. Landak kecil, hari ini di luar cerah sekali. Saatnya bagi ibu mengajarimu mencari makan. Pokoknya, aku tidak mau keluar. Di luar banyak binatang jahat. Bukankah ibu yang selalu mencarikanku makan? Jawab Landak kecil. Ibu Landak hanya bisa menatap sedih. Ia berlalu keluar gua dengan berkata, Tak selamanya ibu bisa merawat dirimu, nak. pada suatu hari, sang ibu pulang dari berburu. Tetapi kali ini ia pulang terlalu malam. Landak kecil sudah sangat lapar. Ibu kenapa lama sekali? Aku sudah kelaparan nih. Tanya Landak kecil dengan kesal. Anakku, ibu terlambat karena mencari kalung ini untukmu. Sambil mengeluarkan seutas kalung yang bergantung batu hitam mengkilat. Kalung ini mempunyai kesaktian. Dengan kalung ini tidak ada yang akan menyakitimu. Kata sang ibu. Aku tidak percaya, Bu. Di luar sana sangat menakutkan. Landak kecil merengek. Tidak, anakku, percayalah pada ibu. Bujuk sang ibu tiada henti. Hari telah pagi. Udaranya dingin tetapi segar sekali. Landak kecil berdiri di mulut gua dengan kalung besar tergantung di lehernya. Ibunya tersenyum senang. Landak kecil akhirnya mau keluar dari sarangnya. Mengapa ibu tidak pernah bercerita bahwa udara di luar ternyata segar sekali? Tanya Landak kecil. Ibu hanya tersenyum memandang anaknya. Karena Landak kecil sesungguhnya tidak pernah mau mendengarkan ketika ia bercerita tentang kehidupan di luar. Untuk pertama kali, Landak kecil melangkah keluar dari rumahnya. Anakku, bermainlah sepuas hatimu. Kalung itu akan menjaga keselamatan dirimu. Hanya ingatlah agar engkau merundukkan badan saat ada bahaya. Pesan sang ibu. Landak kecil selalu mengingat pesan ibunya. Ia berjalan semakin jauh dan sampailah ia di tepi genangan air yang luas. Mungkin inilah danau yang ibu ceritakan. Wow, aku telah melihatnya. Tiba-tiba, sesosok tubuh besar nampak bergerak cepat ke arah Landak kecil. Mulutnya menganga lebar dengan giginya yang tajam. Landak kecil terkejut dan tanpa sadar ia segera menggulung tubuhnya. Binatang itu menggigit kuat-kuat tubuh Landak kecil, kemudian dilepaskannya. Landak kecil ketakutan. Dibukanya matanya, tetapi tiada siapapun, bahkan makhluk yang seram tadi. Terluka, aku pasti terluka. Katanya sambil mencari luka-luka di tubuhnya. Ternyata tidak ditemukan segores luka pun di tubuhnya. Aneh, dia melepaskanku begitu saja. Gumamnya, kemudian ia teringat dengan kalung pemberian ibunya. Kalung ini memang membawa keberuntungan. Kata si Landak kecil. Landak kecil berjalan menyusuri danau. Tiap kali ia bertemu binatang asing, binatang itu pergi dengan sendirinya. Kalung ini memang sakti. Katanya dengan bangga. Pada sore hari, tibalah ia di antara tebing-tebing yang curam. Pemandangan dari atas nampak serba hijau dan indah. Di sana, nampak sepasang mata menatap tajam. Ternyata itu mata anjing hutan yang kelaparan dan hendak memangsa dirinya. Terdengar suara menakutkan. Landak kecil segera berlari kencang. Tetapi ternyata ia mengambil jalan yang salah. Anjing hutan itu melolong panjang. Rupanya ia memanggil teman-temannya. Tetapi
Landak kecil percaya dengan kalung keberuntungannya. Aku harus bisa menyelamatkan diri. Tekadnya, ia melompat ke ujung sebatang pohon di seberang tebing. Ia sampai ke seberang, sambil tangannya memegang erat batang pohon itu. Tetapi tak terduga, segerombolan anjing hutan telah menunggu di sana. Landak kecil terkepung. Jalan satu-satunya adalah melompat ke jurang. Ia mencabut sehelai daun yang terbesar pada pohon tersebut, kemudian melompat di atasnya. Ia terbang bersama daun itu dan sampailah ke dasar jurang dengan selamat. Kalung dari ibu memang ajaib, bisa membawa keberuntungan. Katanya sambil menggapai kalungnya. Hei, di mana kalungku? Kalung keberuntunganku hilang. Bagaimana aku bisa pulang tanpa kalung itu? Mungkin hilang saat aku terjatuh. Akan aku cari sampai ketemu. Katanya, ia mulai mencari. Tetapi kalung yang ia cari tidak ketemu juga. Kemudian landak kecil memutuskan untuk pulang dan memilih jalan yang aman. Karena tidak ada lagi kalung yang melindunginya. Hari sudah malam. Ia sampai di tepi hutan. Hati landak kecil gelisah. Ingin segera sampai di rumah. Tetapi tak begitu lama terdengar geraman keras. Seekor kucing hutan mengintainya dari atas pohon. Seram sekali gigi-giginya. Segera ia berlari sekencang-kencangnya. Kucing hutan itu meloncat turun dan terus mengejarnya. Tak lama lagi, kucing hutan itu segera dapat menangkapnya. Landak kecil tak kuasa berlari lagi. Ia kehabisan nafas. Sesaat landak kecil teringat pesan ibunya, dengan cepat ia menggulung tubuhnya. Kucing hutan itu segera menerkamnya. Tetapi ia melepaskan gigitannya. Ia berlari sambil memegang hidungnya. Landak kecil berdiri. Ia sangat heran. Tanpa kalungnya, ia bisa selamat dari mara bahaya. Hampir saja ia dimangsai binatang buas. Tetapi sekali lagi ia selamat. Akhirnya, ia sampai di rumahnya. Diceritakan semua pengalaman yang ia alami kepada sang ibu. Ibu, kenapa aku masih bisa selamat dari kucing hutan itu? Padahal aku sudah tidak mempunyai kalung keberuntungan itu lagi. Tanya landak kecil. Kalung itu sebenarnya tidak berarti bagi keselamatanmu. Durilah yang selama ini melindungi dari bahaya. Landak kecil menatap ibunya. Oh, Hanya itu yang keluar dari mulut landak kecil ketika mendengar jawaban ibunya. baiklah ibu, sekarang aku tidur dulu ya. Katanya sambil menguap. Landak kecil membalikkan badan sambil naik ke atas pembaringannya. Oh iya, ibu sekarang tidak perlu lagi mencarikanku makan. Ia menghilang di balik selimutnya. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those